Jumpa lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas mengenai khotbah pertama Buddha. Jadi di khotbah pertama Buddha, disinilah dimulai awalnya ajaran Buddha terjadi. Maka hari ini kita bisa mendengar atau kita bisa membaca khotbah-khotbah Buddha melalui Tripitaka dan lain sebagainya. Inilah awal mulanya. Dan biasanya di khotbah pertama ini di dalam ajaran Buddha kita memperingatinya sebagai Hari Raya Asada atau Hari Raya Asala. Ini termasuk hari raya agama Buddha yang besar. Ya, nanti akan kita lihat apa sih judul khotbah Buddha yang pertama ini dan apa sih isinya. Ini kita akan bahas ya. Oke, kita masuk. Judul khotbah pertama Buddha itu berjudul Dhammacakkappawatthana Sutta, artinya pemutaran roda dharma yang pertama. Inilah judul khotbah pertama yang kepada siapa Buddha membabarkannya? Kepada 5 pertama awal, yaitu yang kita sebut sebagai Pancawagya Bhikkhu. Di dalamnya ada Mahanama, Kondana, Assaji, Wapa, Badia, dan mereka itu yang 5 orang itu adalah 5 siswa awal Buddha atau 5 biku awal Buddha, dan kelima-limanya semua mencapai arahat. Kita lihat apa sih isi dari Dhammacakkappawatthana Sutta ini. Yang pertama, menghindari 2 jalan ekstrim. Jalan ekstrim yang bagaimana nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua, Cattari Arya Sacani, 4 kesunyataan mulia, nanti juga akan saya jelaskan. Hasta Arya Magga, nanti juga akan saya jelaskan. Inilah khotbah Buddha yang pertama. Di dalamnya berisi yang pertama menghindari 2 jalan ekstrim, yang kedua Cattari Arya Sacani atau 4 kebenaran mulia atau 4 kesunyataan mulia, yang ketiga 8 jalan Arya atau dalam bahasa Palinya Hasta Arya Magga atau Arya Atanyika Magga atau Majjhima Patipada. Banyak istilahnya, tapi satu pengertian. Oke, kita bahas yang pertama. Menghindari 2 jalan ekstrim. Ya, kalau gambarnya di sini jelas ya, kalau gambarnya di sini jelas, maka kamu bisa melihat gambar pertama adalah Pertapa Siddhartha dengan badan yang sangat kurus. Apa yang beliau lakukan? Beliau menyiksa diri. Beliau menyiksa diri sampai tidak makan. Bahkan diceritakan bahwa dikatakan ketika disentuh perutnya Buddha, bukan Buddha, waktu itu dia belum mencapai kebudaan. Ya, dia itu masih pertapa. Ya, ketika disentuh perutnya Pertapa Siddhartha, maka jarinya kita itu bisa muncul di belakang punggungnya. Saking kurusnya Pertapa Siddhartha. Dia menyiksa diri. Ini adalah jalan ekstrim yang pertama. Beliau menyiksa diri. Ya. Dan jalan ekstrim yang kedua, pemanjaan diri. Ketika di istana. Jadi ini 2 jalan ekstrim sama-sama tidak menguntungkan. Sama-sama harus dihindari. Kenapa dihindari? Sesuatu yang terlalu itu tidak bagus hasilnya. Terlalu menyiksa diri, akhirnya Pertapa Siddhartha tidak bisa tercerahkan. Terlalu memanjakan diri seperti waktu ketika Pangeran Siddhartha di istana, beliau juga tidak bisa tercerahkan. Kenapa? Karena beliau disuguhkan dengan nyanyian, tarian, semua yang berbau duniawi disajikan kepada Siddhartha. Ketika Siddhartha menikmati kesenangan berlebihan, beliau juga tidak bisa mencapai pencerahan. Ya, inilah 2 jalan ekstrim yang Buddha katakan untuk dihindari. Terlalu menyiksa diri tidak baik, terlalu memanjakan diri juga tidak baik. Itulah menghindari 2 jalan ekstrim. Ini khotbah yang pertama, kata khotbah Buddha yang pertama tadi, Dhammacakkappawatthana Sutta, ini yang pertama ya. Yang kedua itu apa? Cattari Arya Sacani, 4 kebenaran mulia atau 4 kesunyataan mulia, sama saja itu istilahnya ya. Apa aja? Namanya 4 ya pasti dibagi 4 dong ya. Lah, kebenaran yang pertama tentang penderitaan. Ya, jadi Buddha sebelum masuk ke dalam
kebahagiaan, Buddha menjelaskan dulu penderitaan itu apa sih? Bagaimana sih penderitaan? Ya, lahir, tua, sakit, mati, berjumpa dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai, cita-cita kita tidak terkabulkan. Di situ semuanya berisi penderitaan. Ya, di situ semuanya berisi penderitaan. Itulah kebenaran mulia yang pertama. Buddha menjelaskan apa sih penderitaan itu. Itu yang pertama di Cattari Arya Sacani. Yang kedua, kebenaran tentang sebab penderitaan. Buddha tidak hanya menerangkan tentang apa itu penderitaan, tetapi Buddha juga menjelaskan sebabnya apa yang menyebabkan kita menderita. Sebabnya itu apa? Sebabnya itu adalah nafsu keinginan. Semakin besar nafsu keinginan kita, maka semakin besar penderitaan kita. Dan itu adalah sumbernya. Kamu harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan nafsu keinginan. Nafsu keinginan berlebihan menyebabkan kita tidak bisa tercerahkan, menyebabkan penderitaan muncul. Itu kebenaran mulia yang kedua. Kebenaran mulia yang ketiga, ya di awal tadi Buddha sudah menjelaskan apa itu kebenaran tentang penderitaan. Yang kedua Buddha sudah menjelaskan tentang apa sebab penderitaan. Yang ketiga Buddha menjelaskan tentang akhir dari penderitaan. Akhir dari penderitaan itu apa? Akhir dari penderitaan itu adalah nibbana. Inilah yang akan kita capai. Umat Buddha berusaha mencapai nibbana. Umat Buddha tidak berusaha mencapai surga. Karena apa? Nibbana adalah yang tertinggi. Kalau seumpamanya kita berbuat baik masuk surga, ya boleh, kita boleh berbahagia, tapi itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah nibbana, kebahagiaan yang tertinggi. Ini yang ketiga. Yang keempat, dari 4 kesunyataan mulia tadi. Yang keempat, kebenaran mulia tentang jalan menuju akhir dari penderitaan. Ya, supaya kamu tidak menderita, bagaimana? Ada cara-caranya, ada teknik-tekniknya. Teknik-tekniknya apa? Supaya kita tidak lagi menderita, supaya kita mencapai pencerahan. Caranya apa? 8 jalan Arya. Tadi di khotbah pertama yang tadi lo sebutkan di Dhamma Cakkappavattana Sutta kan ada 3. Yang pertama, menghindari jalan ekstrim. Yang kedua, Cattari Arya Sacani, 4 kesunyataan mulia. Dan yang ketiga, 8 jalan Arya. Inilah 8 jalan Arya supaya kita bisa mencapai nibbana. Supaya kita bisa mencapai nibbana, ini yang harus kita kerjakan. Apa itu 8 jalan Arya? Yang pertama adalah pengertian benar atau pandangan benar. Melihat sesuatu harus memiliki pandangan benar. Melihat sesuatu sebagaimana adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pikiran benar. Pikiran kita ini harus benar. Jangan pikiran kita negatif terus. Sudah mengajarkan semua sumbernya dari pikiran. Semua sumbernya dari pikiran. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Maka harus kita jernihkan pikiran kita. Ya, yang pertama tadi pandangan benar atau pengertian benar. Yang kedua apa? Pikiran benar. Yang ketiga, ucapan benar. Selain pikiran kita harus benar, ucapan harus benar. Berbicaralah yang baik-baik saja. Yang tidak baik tidak usah. Pergunakan mulut untuk berbicara yang baik-baik. Jangan berbahasa kotor dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, perbuatan benar. Pikiran sudah benar, ucapan sudah benar, perbuatan harus benar. Yang kelima, mata pencaharian benar. Mata pencaharian benar itu bagaimana? Mata pencaharian benar itu artinya kerjanya benar. Jangan kerjanya nipu orang. Itu tidak sesuai dengan 8 jalan Arya. Ini yang kelima. Yang keenam, usaha benar. Harus semangat. Meditasi gagal, coba lagi. Meditasi gagal, coba lagi. Meditasi gagal, coba lagi. Suatu saat pasti berhasil. Itu namanya usaha besar, usaha benar. Harus ada semangat. Ya. Yang ketujuh, konsentrasi benar. Konsentrasi harus benar. Seperti kita belajar kan,
Ketika guru menerangkan sesuatu, kita harus terkonsentrasi kepada gurunya sehingga apapun yang diterangkan bisa masuk ke pikiran kita, bisa kita ngerti dia. Ya. Dan yang terakhir itu adalah kesadaran benar. Kesadaran benar. Maka arti dari kata Buddha atau Buddho itu adalah sadar. Maka Buddha artinya apa? Seseorang atau sesosok makhluk yang hidup penuh dengan kesadaran. Itu arti kata Buddha. Sadar setiap saat. Ketika kita berpikir untuk berkelakuan jelek, berpikir jelek, berucap jelek, berbuat jelek, maka sadari bahwa itu adalah salah. Ya, bahwa itu adalah salah. Nah, inilah penyadaran. Inilah 8 jalan Arya yang akan membawa kita ke Nibbana. Yang akan membawa kita ke Nibbana. Ya, Buddha itu ya seperti dokter. Dia kasih tahu penderitaan itu apa, dia kasih tahu sebab penderitaan itu apa, dia kasih tahu akhir penderitaan itu apa, dia kasih tahu bagaimana cara mengakhirinya. Jadi ya, begitu luar biasanya Buddha. Jadi inilah isi Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah Buddha yang pertama. Ya, jadi inilah yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi siswa Buddha yang hidup penuh dengan kesadaran sehingga kelak kita bisa menjadi siswa Buddha yang tercerahkan. Ya, Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, Sabi Sata Dukkha Pramucantu. Sadu. Sampai jumpa.